Baiklah, pertama-tama yang terhormat Bapak dan Ibu yang berdiri dan teman-teman peserta yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Triadi Kusuma dari SMA Negeri 6 Palembang dengan sangat berbahagia akan menyampaikan kepada Anda semua suatu topik yang telah saya buat dengan judul Media Pembelajaran tentang tempat-tempat wisata Palembang berbasis Android. Nah, langsung saja. Nah, di sini bisa kita lihat ya penjelasan pendekatan sedikit. Di sini ada Ampera, di sini ada Benteng Kota Besar, dan di sini ada Pasar 16 Ilir. Namun sayang sekali, banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana sejarah maupun proses terbentuknya tempat-tempat wisata tersebut. Dengan berkembangnya pesat teknologi pada saat globalisasi saat ini, maka dengan bangga kita bisa menggunakan Android. Karena yang kita tahu Android itu merupakan sistem operasi yang berbasis Linux, yang mana Android itu adalah merupakan sistem informasi sistem operasi yang open source, yang mana setiap pengembang programmer dapat mengembangi program-program dari Android itu sendiri. Karena open source berarti kita dapat menerjemahkan kode-kode dari Android itu sendiri dengan mudah. Lanjut saja ke yang kedua. Latar belakang saya memilih judul topik tersebut adalah yang kita ketahui adalah media pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mendukung proses dari pembelajaran antara si pembelajar dengan si pelajar itu sendiri. Pembelajaran juga bukan hanya terjadi di lingkungan sekolah, namun juga pembelajaran dapat berupa pengalaman dari kita sendiri. Nah, maka dari itu saya sangat ingin sekali membuat suatu program yang mana di program tersebut kita dapat mengenal Palembang itu lebih dekat, dan juga kita dapat mempromosikan tempat-tempat wisata di Palembang kita yang sangat baik, betul kan? Karena berdasarkan penjelasan dari Bapak Wali Kota tersendiri, bahwa Palembang ini merupakan kota yang mana tempat pariwisata itu paling besar nomor 5 di Indonesia, tempat terkunjungnya para wisatawan. Namun sayang sekali kita sendiri sebagai warga Palembang tidak mengetahui bagaimana itu tempat-tempat pariwisata Palembang itu sendiri. Lanjut, maksud dan tujuan saya membuat makalah ini adalah satu, mendesain mobile learning tentang tempat-tempat pariwisata di Kota Palembang dalam smartphone Android. Kenapa saya memilih smartphone Android lagi? Nah, karena di sini saya hanya bisa dapat membuatnya di mobile. Karena kalau misalnya kita mau buatnya di komputer, tidak di handphone, maka pengodingannya itu sudah beda lagi dan akan semakin sulit. Sedangkan saya hanya sebagai pelajar dan tidak ada bimbingan yang secara intens untuk membuat program seperti ini. Yang kedua adalah masalah software mobile learning di smartphone Android tentang tempat wisata di Kota Palembang. Dan yang ketiga adalah masalah mobile learning yang mudah dimengerti. Nah, maksud di sini adalah mobile learning yang interaktif agar mudah dimengerti oleh setiap penggunanya, dengan konsep pemrograman yang user friendly ataupun yang dikenal dengan command line interaktif. Nah, dengan demikian kita dapat membukanya, dapat memahaminya lebih dalam lagi dengan asik tanpa bosan. Gitu. Lanjut, rumusan masalah. Nah, di sini dalam penelitian ini terdapat berbagai macam masalah. Yang pertama adalah proses untuk membuatnya. Yang kita ketahui, proses pemcodingan itu adalah proses untuk menerjemahkan bahasa pemrograman. Dari mulai start menggunakan bahasa sintaks pengkodean bahasa pemrograman sampai pengkompilan bahasa pemrograman itu sendiri. Nah, sayang sekali pada kesempatan kali ini saya tidak dapat mempunyai kesempatan untuk mencoba membuat program tersebut. Karena mengapa? Saya sendiri baru dapat informasi tentang penelitian ini pada hari Kamis. Bukan menyalahkan masalah waktu, tapi ya saya termasuk orang gila lah kalau membuat program ini secara sendirian, tidak dengan tim. Jadi sangat susah karena menggunakan konsep algoritma yang harus sangat teliti. Apabila satu sintaks saja yang error, maka semuanya tidak akan dapat terwujud. Gitu. Yang kedua adalah menerima program sebagai aplikasi Android. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, karena pada
dengan menjadikan program ini interaktif dan pembandingan yang digunakan yang spesifik lagi untuk Android. Software-software yang digunakan untuk menggunakan Android ini sendiri adalah seperti IDK, Eclipse, dan ADK. Itu merupakan 3 software pengembangan dari Android yang dapat kita gunakan. Gitu. Tentu saja, nah di sini adalah langkah membuat. Saya telah membuat konsep. Apabila saya dapat membuatnya, maka inilah langkah membuat yang kita akan lakukan. Pertama, otomatis apabila kita ingin membuat suatu program, maka kita akan membuat dulu namanya use of diagram. Nah, yang mana use of diagram apabila kita ingin membuat program itu, kita menganalisis dulu. Menganalisis bagaimana bentuk-bentuk program itu, bagaimana proses ketika awal kita membuka program itu. Nah, yang pertama adalah analisis. Kemudian setelah analisis kita lanjutkan bagaimana sih cara perancangan media tersebut, cara mendesainnya. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Nah, jadi butuh tim kan gimana? Selanjutnya adalah pengembangan media itu sendiri. Pengembangan media ya seperti tadi kan, mengembangkan media itu sendiri. Yang ketiga adalah pengujian dan tahap implementasi, yaitu tahap penerapan. Setelah langkah-langkah tersebut telah terlaksana, maka kita melakukan proses evaluasi. Apakah para user dari pengguna aplikasi tersebut dapat menikmati dengan nyaman atau tidak? Apabila tidak, maka kita dengan tim-tim kita lagi akan merevisi lagi bagaimana susunan dari sintaks-sintaks bahasa pemrograman tersebut. Lanjut. Nah, ini use case diagramnya. Pertama di sini. Di sini ada user. User itu adalah kita. Pertama sekali adalah melihat gambar. Melihat gambar, yang kedua adalah membaca dulu, beralih ke page berikutnya dan keluar. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Lanjut. Nah, kira-kira apabila program itu telah selesai dijalankan akan terbentuk seperti ini. Di sini ada welcome, Palembang Story, Ampera Bridge, dan ketika kita klik di Ampera Bridge maka akan muncul ensiklopedia dari Ampera itu sendiri. Di sini ada lanjutannya lagi. Itu. Nah, kesimpulannya adalah satu, media pembelajaran seperti ini sangat cocok untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang pariwisata daerah. Karena mengapa? Kalau bukan kita lagi yang dapat mencintai pariwisata kita sendiri, mengapa harus orang lain? Kita sebagai pelajar banyak sekali kreativitas yang dapat kita kembangkan. Apalagi dengan teknologi yang sudah ada pada saat ini, kita dapat membuatnya semenarik mungkin sehingga kita dapat mempromosikan pariwisata di daerah kita sendiri. Yang kedua adalah media pembelajaran ini hanya dapat bekerja dalam platform mobile Android. Itu. Ya, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Udah ada fasilitas ini nggak, apa namanya, lokasi, jadi artinya koordinatnya di mana gitu, posisinya, atau berapa menit dibutuhkan untuk pergi ke sana? Itu belum dipikirkan sampai ke sana. Gitu. Sebenarnya ini khayalan Bu, khayalan yang mana kan nanti kan bisa jadi proses Bu. Apabila kita ingin mengimplementasikannya. Menurut saya sih tidak sulit Prof. Karena banyak sekali narasumber yang bisa saya tanyakan. Narasumber yang bisa saya tanyakan, dosen-dosen pembimbing, karena saya sendiri mengikuti beberapa program tentang pemrograman seperti ini, saya sudah tanya, dia bisa membantu saya. Namun tidak dalam waktu 4 hari, itu sangat gila. Dan itu tidak mungkin dalam waktu 4 hari. Jadi hambatannya apa tuh? Sudah melihat gambaran hambatannya adalah di bahasa pemrogramannya, di bahasa pengodingan. Di saat kita sudah membuat program tersebut, sudah lengkap nih Prof, semuanya sudah lengkap, tinggal kita compile. Nah, itu bisa saja tidak kompatibel dengan smartphone Android itu sendiri, dari sistem operasi Android itu sendiri. Nah, disitulah masalah yang harus kita bahas lagi apabila terdapat kesalahan di sana. Karena bahasa pengodingan dari setiap platform itu beda-beda.
punya gambaran nggak kira-kira mengerjakannya secara praktis, sederhana, gitu, cepat, ada nggak? Atau memang masih lama? Kalau sederhana, menurut bahasa sederhana kan, kalau bahasa sederhana ala kadarnya aja. Oh bukan, bukan. Sederhana tapi selesai. Bisa nggak? Menurut saudara, gambaran agak susah. jadi masih memerlukan waktu panjang lagi? Hah? Untuk menyelesaikannya masih memerlukan waktu? Iya, masih memerlukan waktu. Menurut saudara berapa lama? Kalau misalnya diberikan kesempatan, waktu itu saya contoh, waktu itu membuat media animasi saja untuk ikut perlombaan menggunakan waktu 1 bulan, itu dalam bentuk animasi 3D untuk film. Kalau ini diperkirakan sekitar berapa ya? 2 bulan mungkin. Karena di sini posisi saya sekolah, masih sekolah kan, masih sekolah, jadi ini apa? Butuh waktu juga untuk mengembangkan program ini. Tidak mungkin kan saya hanya fokus di sini saja. Sedangkan saya melupakan sekolah saya, yaitu program permasalahan. Jadi menghadapi Jogja ini kira-kira belum selesai kalau sama Apa? menghadapi Jogja yang nasional. Menghadapi Jogja. Kan Manjada Wajada Pro. Setiap ada jalan, setiap ada kemauan pasti ada jalan. Apabila saya ingin tekad-tekad benar ini, pasti saya jalani dengan serius. Karena sangat sayang sekali apabila media pembelajaran seperti tidak terimplementasi.